Jadi nggak usah khawatir, ngaji tasawuf itu bukan meribetkan agama, justru memudahkan beragama. Sholat subuh itu berat nggak? Kalau antum bertasawuf, sholat subuhnya nanti ringan. Tahajud berat nggak? Kalau belajar tasawuf, nanti tahajudnya jadi ringan. Duduk zikiran 1 jam, berat nggak malam hari? Berat, tapi kalau sudah ngambil thariqat malah seneng, malah candu. Malah candu. Sedekah berat nggak? Tapi kalau sudah belajar zikir, belajar ma'rifatullah, sedekah jadi gampang. Ngeluarinnya kayak gampang masuknya, gampang keluarnya. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, penonton channel Rahasia Islam, bertemu lagi kita pada kesempatan kali ini untuk kembali menyimak dan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Abuya Ar-Rasy Hasyim. Sebelum kita menyimak dan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan Abuya Ar-Rasy Hasyim nantinya, tidak lupa marilah kita selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat darinya dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita bersama-sama menyimak dan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan nanti. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan nilai positif dari tausiah yang akan disampaikan oleh Abuya Ar-Rasy Hasyim. Selamat menyaksikan. Negara, dan itu sangat sulit sekali, maka kita berterima kasih kepada orang-orang yang sudah mengabdikan diri untuk negara, dan kami pun tidak boleh kalah. Kami juga harus mengabdikan diri jadi umat Nabi Muhammad SAW. Maka kita isi nilai bernegara, ya, sepakat ya. Yang tidak ASN banyak kan nih? Banyak ya, kalaupun iya ya nggak apa-apa juga. Ini ada juga nih beberapa yang iya. Nah, ini nikmat yang kita syukuri. Dan yang paling dahsyat lagi apa? Indonesia khususnya dan Nusantara umumnya, Malaysia, ya, Brunei, Patani, Singapura, bahkan sebagian Filipina dan Thailand. Ini negeri yang boleh disebut lumbung ilmu kerohanian Islam. Dan sekarang yang paling banyak memberikan ruang itu adalah negeri kita. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Kalau di jiran kita aneh-aneh dikit difatwain sesat. Ya, ulamanya nggak semuanya ngerti ilmu zahir dan batin. Ya. Akhirnya beberapa sahabat kita di jiran itu difatwakan sesat. Dicabut tauliyah. Tauliyah itu semacam izin untuk mengajar secara terbuka. Dan Bapak Ibu, kalau di jiran, ini saya nggak mau, bukan jelekin, mereka bagusnya Ustadz bisa dikontrol. Kalau di Indonesia kan nggak bisa ngontrol Ustadz, Pak. Siapa yang ngontrol Ustadz? Kami ini bisa senakal-nakalnya, se-ekstrim-ekstrimnya, karena nggak ada KPK-nya Ustadz, nggak ada polisinya Ustadz kan, nggak ada yang ngawasin kami. Kalau di jiran kelebihannya itu positifnya. Kelemahannya apa? Saya kalau dapat izin di Bekasi ini Jawa Barat. Bener Jawa Barat ya? Kayak sok lupa aja gitu ya. Ya. Padahal rumah saya kan di Depok juga. Jawa Barat juga. Dapat izin tauliyah ngajar di Jawa Barat, saya nggak boleh ngajar di Jawa Tengah. Secara terbuka, kecuali di ruang yang sifatnya tertutup. Alhamdulillah al-faqir, mulai dari ujung Sumatera sampai ujung Papua boleh ngajar tanpa perlu tauliyah. Nikmat tidak? Nikmat sekali. Nikmat sekali. Nah, coba tanya ustadz-ustadz itu, kenapa dia tidak bersyukur? Kenapa masih kata-kata menghujat masih banyak, kata syukurnya kurang? Kritik beda dengan hujat, bro. Ya? Ya, beda nggak kritik dengan menghujat? Dan ulama yang belajar ilmu tasawuf, ulama yang paling sedikit menghujat, bahkan tidak ada kamus menghujat. Kenapa? As-sibab, ya,
Sibabul muslim fisqun, hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Menghujat, mencaci maki sesama muslim itu fasik. Kita kritis tapi kita tidak penghujat. Beda nggak? Kalau kritis ujungnya nasihat yang tulus dan nasihat disampaikan secara elegan. Nih, mohon maaf, ada yang pernah jadi ketua panitia, Pak RT, Pak RW, jadi Pak Lurah atau pemimpin, ditegur orang di tengah keramaian, seneng nggak? Terus kenapa Ustadz mencontohkan menghujat pemimpin yang ngasih izin dia berceramah di tempat terbuka? Itu contoh baik atau contoh yang buruk? Kalau si Ustadz bersyukur kepada Allah, jika dia ingin memperbaiki umara, datangin umara itu secara pribadi. Kata-katai dia di sana. Karena gengsi dong, saya penguasa, masa dikata-katain sama ente Ustadz. Itu yang terjadi di Saudi. Maka Syekh Matrud, Syekh Shuraim, ya? Syekh Shuraim sudah nggak boleh ceramah. Alasannya udah tua, padahal bukan itu, kan tua juga Syekh Sudais. Beberapa syekh yang terindikasi ikut Ikhwanul Muslimin, memuji Hizbut Tahrir, lewat Pak. Udah nggak boleh ngajar di Saudi, negara yang katanya paling Islami di dunia. Nggak, yang paling Islami negeri ini. Yang paling Islami Indonesia. Coba antum mohon maaf, walaupun ini kurang baik ya, buat pengajian tutup jalan, baik nggak? Nggak baik sebenarnya. Tapi di Indonesia boleh-boleh aja nggak? Itulah hebatnya Indonesia. Bener nggak? Iya, Pak RW-nya Muhammadiyah, masyarakatnya NU, bisa aja orang-orang buat pengajian. Muhammadiyah kan nggak pernah Pak nutup jalan kan? Nahdien nutup jalan nggak protes juga tuh orang Muhammadiyah. Iya, paling ngomel doang belakang. Ini negeri berkah sekali, berkat ada kalimat ketuhanan yang Maha Esa, itu dia rahasianya. Maka saya menghimbau, ini bukan himbauan dari pemerintah, himbauan dari guru, jangan golput, ya, jangan golput. Punya KTP nggak? Jangan-jangan nih bodong nih, imigran gelap nih. Baik, semua ini berkat kita mengikuti ajaran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Yang saya hormati pengurus Surau Ribat Jati Kramat, ya. Ini surau khusus mengajarkan tarekat Samaniyah. Makanya kalau datang usahakan Isya, karena ada baca rotib Saman. Ya, talqin belum, zikir dulu kita, rotib dulu, nantilah talqin tuh nanti. Karena di Ribat itu ngaji, zikir, khidmat, 3 aja. Ngaji itu ta'lim, ngaus, pengajian, ta'allum. Kenapa? Ilmu gak pakai merem. Al-ilmu bita'allumi, ilmu mesti diambil dari ahlinya. Gak bisa pakai duduk sajadah 40 hari 40 malam, gak bisa. Itu yang didapat zauq, ilham, isyarat. Kalau ilmu mesti diambil dari lisan. Dan syarat berthariqat ahlus sunnah mesti mempelajari ilmu syariat. Ilmu syariat itu ada fiqh, ada akidah. Ada fiqh, ada akidah. Tasawuf itu gabungan semua itu. Maka di sini nanti ada bab tauhid. Tenang aja. Tauhidnya tasawuf lebih simpel, Pak. Nggak ribet. Nggak pakai teori-teori soluhi tanjizi. Pernah dengar nggak soluhi tanjizi? Bingung kan? Saya sebut sudfah. Ngerti nggak istilah sudfah? Ya nggak semua juga ingat. Ya. Kalau mustahil akli, ingat ya, mustahil akli, mustahil naqli. Kalamullah qadim. Masuk, pernah dengar? Cuma berapa yang ngangguk? Itu ribet. Kajian begitu ribet. Karena itu untuk berdebat. Kalau ilmu tauhid tasawuf bukan untuk debat,
tapi untuk dirasakan. Makanya dia lebih simple, lebih mudah, insya Allah. Jadi nggak usah khawatir, ngaji tasawuf itu bukan meribetkan agama, justru memudahkan beragama. Sholat subuh itu berat nggak? Kalau antum bertasawuf, sholat subuhnya nanti ringan. Tahajud berat nggak? Kalau belajar tasawuf, nanti tahajudnya jadi ringan. Duduk zikiran 1 jam, berat nggak malam hari? Berat, tapi kalau sudah ngambil thariqat malah seneng, malah candu. Sedekah berat nggak? Tapi kalau sudah belajar zikir, belajar ma'rifatullah, sedekah jadi gampang, ngeluarinnya kayak gampang masuknya, gampang keluarnya. Begitu. Itulah sebabnya ahli tasawuf gak pernah pelit sama ilmu. Terus kenapa kalau mbah-mbah kita dulu, kakek-kakek kita dulu kalau ngaji tasawuf tengah malam, itu zaman PKI. Kalau ada orang ngumpul-ngumpul, itu nanti bisa diciduk. Zaman-zaman penjajahan, gak boleh orang ngumpul, maka pengajiannya jam 12 malam. Sekarang ya gak perlu. Tapi ada tetap majelis jam 12 malam, jam 3 itu ada. Bukan ngudut ya. Ada. Itu ngaji nama sifat Allah. Nah, tapi belum masanya ya. Ada nanti. Kajiannya udah 12 sampai subuh. Kuat ngantuk tak? Paling badannya doang udah nekuk kayak huruf waw. Kepalanya nunduk. Ya, saya yakin kalau nanti sudah mengenal orang kecanduan ngaji. Ya, insya Allah. Ini alhamdulillah ada Haji Iman, ya, ada Haji Syam, ada Buya Firdaus, ada mana nih Ustaz Rahmat, mana Ustaz Rahmat? Oh, Ustaz Rahmat, ya, bajunya putih soalnya. Ada banyak dan juga disupport oleh teman-teman ribat dari tempat yang lain ya. Semoga Allah memberkahi mereka-mereka yang sudah mempersiapkan tempat ini dan timnya Haji Iman ya, Masya Allah, barokah Haji Iman. Ya, format suraunya sudah pas karena di tengah pemukiman. Aslinya zikir saman itu Bapak Ibu itu ada zikir berdirinya. Kenceng. Khusus di sini pakai yang lembut karena di tengah pemukiman. Takut nanti jadi masalah ya. Ntar banyak yang lapor sama Pak RT Pak RW-nya. Jadi repot kita. Intinya ujungnya zikir. Kalau zikir keras, lembut, berdiri, duduk, itu cuma metode. Metode boleh diganti, ujungnya jangan diganti. Ajarannya tidak boleh diganti, metode mengajarkannya boleh diganti. Ya, ini kita beda. Jadi yang direvisi, yang ditajdid dalam thariqat bukan ruhnya thariqat, bukan zikirnya, tapi cara berzikirnya boleh direvisi. Ya, karena di zaman 100 tahun yang lalu sudah ada belum orang jadi karyawan? Berangkat pagi pulang sore. Tidak ada. Makanya thariqat ini muncul di zaman belum ada pegawai PNS, karyawan, belum ada. Belum ada online-onlinean. Mereka mengajarkan untuk zamannya. Maka kita ambil inti ajaran mereka, kita kemas sesuai zaman kita. Insya Allah kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah membuka hati kita semua, memudahkan kita untuk memperbaiki apa yang kurang, membersihkan hati yang sakit, yang bernoda, pikiran yang tidak lurus, jiwa yang masih gelisah. Semoga Allah beri ketenangan, hidup yang masih terganggu, terhalang urusan-urusannya, semoga Allah mudahkan. Al-Fatihah. Bismillah. Ya kenapa ya nasihat. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kita masuk ke halaman, kalau di sini kitab Al-Luma, ini cetakan Darul Kutub, sebenarnya cetakan yang lebih bagus, cuma saya dapatnya cuma ini. Kita masuk ke halaman 26, bab at-tasawuf ma huwa na'tuhu wa mahiyatuhu. Apakah itu tasawuf? Apa sifat dan karakternya, hakikatnya?
Qala Syekh, kitab ini dikarang oleh Imam Abu Nasr As-Sarraj At-Tusi. Ini satu wilayah dengan Imam Ghazali. Bedanya Imam Ghazali dari wilayah Ghazal, ya, tapi sama-sama Tus, ya. Beliau mengatakan fa amma tasawuf wa na'tuhu wa mahiyatuhu, ya. Adapun tasawuf, sifat, karakter dan hakikatnya, faqad su'ila Muhammad ibn Ali Al-Qassab. Bapak Ibu sering dengar nama Imam Junaid Al-Baghdadi? Sering dengar? Jadi tarekat itu semuanya dari, kalau enggak Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali. Abu Bakar, Sayyidina Ali. Di abad ketiga, kalau enggak jalur Junaid, jalur Bayazid. Dua. Ya, siapa aja? Junaid, Bayazid. Nah, coba. Ada ininya nih, spidolnya ada. Jadi tarekat itu dari baginda Nabi Muhammad SAW, ya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Oke. Itu turun ke semua sahabat. Jumlah sahabat ada berapa? 124.000. Benar gitu tulisannya. Ya. 124.000 ini kemudian kita bagi, sebenarnya semua sahabat punya, tapi yang masyhur dua saja. Abu Bakar. Kalau orang Indonesia kan tulisnya Bakar, tapi kalau ditulis aslinya Bakr. Karena dari gini. Abu Bakr. Abu Bakar, ya. Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Yang kedua Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Menyebut karramallahu wajhah bukan ajaran Syiah, itu ajaran Ahlus Sunnah. Nah, Thariqat Sayyidina Abu Bakar ini turunannya nanti gabung juga, ada Thariqat Naqsyaband. Selain tarekat Naqsyabandi hanya melalui jalur Sayyidina Ali, tapi mereka kadang juga menyampaikan dari Sayyidina Abu Bakar. Jadi 40 tarekat itu hanya Naqsyabandiyah yang terang-terangan menyebut sanadnya dari Sayyidina Abu Bakar. Selebihnya lebih cenderung menyebutkan. Jadi kalau tarekat yang masyhur di Indonesia itu 40, ya. Nah, 39-nya ke sini. Satunya, walaupun sebenarnya mereka nyambung juga ke sini, tapi yang ditulis kebanyakan jelas Sayyidina Ali. Lalu di abad ketiga, jadi Ali, Hasan Basri, Al-Ujaimi, Daud Ta'i, Ma'ruf Farqi, terus Sirskati. Di sini ada Junaid Al-Baghdadi. Junaid Al-Baghdadi ini lebih muda. Ada yang lebih tua, yaitu Abu Yazid. Abu Yazid. Abu Yazid ini agak sedikit unik, ya, karena umurnya misterius. Kapan dia lahir gak ketahuan, meninggalnya doang ketahuan, sama dengan Imam Muslim 261 Hijriah. Kalau ini 297. Ini gak tahu kapan dia melahirnya. Makanya guru-gurunya lebih tua lagi ke atas. Ada zuriat Sayyidina Ali namanya Qasim, namanya Ja'far. Zuriat Sayyidina Abu Bakar namanya Qasim situ. Oke. Jadi dua inilah pecahannya. Maka turun ke bawah itu yang jadi Qadiriyah, yang jadi Naqsyabandiyah, jadi Samaniyah, jadi Syaziliyah, muter-muter di sini aja, Pak. Maka saya sampaikan kepada ikhwah thariqah sufi, Anda semua bersaudara. Jadi jangan sesama thariqah sok-sok merasa lebih benar, ya, lalu ngejek thariqat yang lain, gak usah. Biasa aja. Kita semuanya
bersaudara. Maka persaudaraan orang thariqah itu lapisannya lebih kuat, melebihi persaudaraan fikih, melebihi persaudaraan jasadiyah. Ya. Maka kalau kita konflik, kita selesaikan cepat-cepat. Emang diribat nggak ada, selek-selek ada, tapi kita kemudian lebih baik mengislah daripada bikin gaduh. Ada, ya kita banyak ngalah kita dari dulu sampai sekarang. Ya. Orang ngajak tengkar juga banyak, ya. Ngajak debat, sok-sok pinter juga banyak. Dikira kita nggak mau debat. Ya. Saya kalau didatangi saya mau, tapi kalau saya mendatangi orang debat itu pantangan saya itu. Ya. Datang aja, ayo sini. Ya. Tapi kalau dia mau buat konten, sorry bayar ente ya. Kalau dia mau buat konten berarti dia mau bisnis kan, fulus. Wah, aneh orang Padang ya bisa juga bisnis. Ya, sosok bisa bisnis lagi. Oke, baik. Dalam tarekat teman-teman tidak ada melihat ras. La Arabi wala Ajami, la Jawi wala Minangkabawli wala Bantani wala Sundawi wala, gak ada. Semuanya hamba Allah, selesai. Maka wali nggak mesti muka Arab, wali nggak mesti zuriat Nabi, wali bisa jadi hidungnya pesek. Saya udah ketemu banyak wali muka hidung pesek, Pak. Serius, orang Indonesia, orang Jawa, orang Sunda, orang Padang, orang Palembang, orang Aceh, orang Banten, orang Sulawesi, orang Kalimantan, banyak bukan main. Ambon, Masya Allah. Ya. Ternyata kita terjebak kepada ras. Ya. Ini kan lagi rame masalah suku-suku ya. Ngerasa lebih pribumi, padahal dua-duanya belum tentu pribumi juga. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata beliau? Berkata Imam Muhammad bin Ali Al-Qasab, Imam Junaid ini ke Sayyidina Ali punya dua guru. Satu Imam Sari Sakti, ya. Yang kedua Al-Qassab. Ya, Imam Al-Qassab, Muhammad bin Ali Al-Qassab. Orang mengira, kata Junaid, orang kira saya ini hanya dididik oleh Sari Sakti. Enggak, yang lebih banyak mendidikku adalah Muhammad bin Ali Al-Qassab. Ini pengakuan beliau sendiri, pengakuan Imam Junaid. Maka Al-Fakir juga sama, saya punya guru banyak. Ada fulan, ya. Dan kita berguru gak boleh bersyarat, dan berguru jangan memandah lemahnya guru. Nah, banyak murid ngomong gini, guru saya ini bagus, cuma dia kurang di sini. Ini murid gak akan sukses. Hati-hati, ya, jangan pernah ngomong gitu. Uskut ente. Nah, mau dibuka kalbunya oleh Allah. Jika melihat keburukan, kekurangan pada guru, tutup mata, lihat kebaikan. Kalau udah berhasil begitu, baru bisa mempraktekkan ke teman. Jadi kita kalau berteman, kita nggak mandang buruknya, kita pandang baiknya. Baru bisa nanti ke tetangga, ke teman orang beda mazhab. Ini ke gurunya aja masih ngelihat aib, gimana ke temannya, ikhwan thariqahnya, gimana orang yang berbeda faham dengan dia. Tentu akan lebih suka mencari kesalahan. Ya. Jadi kenapa hari ini, ya, jadi ada seorang aktivis thariqah di Jakarta Selatan itu nanya ke saya, Buya, kenapa orang berthariqah itu suka tengkar? Saya tanya, emang ada? Ya iya, oh berarti dia belum sampai di ujung jalan, dia baru di tengah jalan. Thariqah kan jalan, kalau udah nyampe dia nggak tengkar. Orang tengkar itu kalau masih di jalan, belum wusul. Jadi kalau orang thariqah tengkar wajar kan, artinya belum beres. Benar kan? Yang sudah beres jadi wali, nggak mesti jadi mursyid. Ya, nggak usah niat-niat jadi mursyid, capek. Serius loh ya. Ente mau jadi mursyid? Apa jadi bullshit? Nggak usah niat aneh-aneh. Niat jadi hamba Allah. Niat ingin jadi hamba Allah.
Cukup, itu cukup ya. Karena yang dipandang oleh Allah cuma hamba. Yang dipandang Allah cuma hamba, orang yang ngawuluh, menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Usuila Muhammad ibn Ali al-Qassab, ditanya gurunya Imam Junaid yaitu Muhammad bin Ali al-Qassab, bahwa Ustazul Junaid rahmatullah alaihi wa qad sallallahu. Ini yang edit kitab ini kayaknya bukan sufi beneran ini. Jadi ini bedanya, kalau Imam Sufi kita bacanya qaddasallahu sirrah. Dia masih ditulisnya rahimahullah. Ini bukan dari pengarang ya, ini dari pengedit kitab yang jual kitab ini. Jadi kalau nyebut nama imam, idealnya bacanya apa? Qaddasallahu sirra. Semoga Allah mengkuduskan, menyucikan sirnya. Sir beda dengan jiwa. Jiwa itu masih bagian imateri dari diri kita, tapi berhubungan langsung dengan alam yang nyata. Itu jiwa. Itu jiwa. Selama ini latihan-latihan kejiwaan yang banyak. Maka muncullah ilmu-ilmu baik di thariqah ataupun di pernafasan dan lain-lainnya, hanya untuk mencari warna-warna jiwa, warna-warna aura dan cakra, warna-warna latifah begitu di dalam, atau lataif dalam ilmu thariqah. Bukan itu tujuan kita. Tujuan kita memperbaiki diri menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang-ulang itu sering-sering ya. Ditanya beliau Imam Al-Qassab anit tasawuf, mengenai apa itu tasawuf. Apa jawaban beliau? Ini jawaban tanpa menggunakan ilmu mantik. Jadi ini jawaban yang sifatnya ekspres, yang mudah dipahami. Orang kalau tanya apa itu tasawuf, apa jawaban beliau? Akhlaqun karimah, akhlak yang pemurah, bukan mulia. Karimah artinya apa? Pemurah. Apa bedanya mulia dengan pemurah? Pemurah itu kita dihardik, kita nggak balas menghardik. Ada tamu ngerepotin, tapi menghormati dia, dan kita bermurah hati dan nggak merasa terbebani menyambut dia. Itu karimah. Karimah, bermurah hati itu ketika orang mengganggu kita, kita nggak merasa terganggu. Orang yang kita bantu nggak tahu diri dan nggak tahu jasa, dan kita nggak baper, itu namanya karimah. Udah begitu loh. Gimana? Bantu orang nih, terus dia nggak ingat jasa kita, antum ngomong gimana? Apa kataku? Tuh kan dia aneh, bantu nggak ada tanda terima kasih. Ngomong aja nggak ada. Kalau muncul kalimat itu, berarti kita masih proses menuju tasawuf. Jangan kecewa, tenang aja. Kan nggak ada orang sempurna. Masih begitu nggak? Lah nggak apa-apa. Berarti antum memang pantas menjadi ahli thariqah. Kalau nggak udah jadi wali Allah berarti. Gak usah ngaji di sini. Ya, mengalami itu nggak? Ya, kita bantu orang, lalu dia lupa ngucapin terima kasih sama kita. Bantu itu kan nggak mesti materi. Bisa materi, bisa link, bisa komunikasi, bisa macam-macam ya. Itu akhlakun karimah. Nah, kapan akhlakun karimah ini muncul? Zaharat fi zamanin karim min rajulin karim ma'a qaumin kiram. Yang muncul pada masa yang pemurah, dari seorang yang pemurah bersama kaum-kaum yang mereka mulia dan pemurah. Itu sufi menurut Imam Al-Qassab. Jadi kayaknya beliau ini punya murid pelit-pelit. Jadi ketika muridnya nanya, tasawuf itu apa Tuan Syekh? Jawabannya gitu, ente pemurah katanya. Tapi insya Allah jamaah ribat ini nggak ada yang pelit-pelit. Alhamdulillah ya. Ini ada yang belum pulang ke rumahnya malah dari tadi pagi benerin air ya. Semoga Allah berkahi hidupnya ya. Insya Allah. Maaf ya Bu Haji ya, tersita nih suami tercayang. Dan karim
Orang yang disebut karim, dia yang beramal, berjasa, dan tidak merasa berjasa. Udah gitu loh. Guru itu mesti begitu, maka walaupun baper, tetap dimakan hatinya. Jadi makan hati itu kerjaan guru tiap hari. Cuma bedanya makan hati guru sama murid, kalau guru makan hati, habis itu dibuang, selesai. Guru kalau kesel, bentar doang, istighfar dia selesai. Kalau murid gimana? Aneh nggak mau berguru lagi sama dia. Masa mursyid begitu? Ente aja jadi mursyid, tika kalau udah beres. Aneh cari yang lain lah. Gitu. Oh, berarti dia cari malaikat. Guru itu nggak ada yang malaikat. Guru nggak ada yang malaikat, Pak. Para petani di masa Rasulullah itu kecewa karena mengikuti saran baginda Sallallahu Alaihi Wasallam untuk teknik pekerbunan, cara perkawinan bunga apa dengan bunga apa, gagal. Tapi mereka nggak lari dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Kan kamu lebih tahu urusan duniamu. Jadi Nabi itu salah untuk benar, supaya para sahabat faham. Ada kalanya saya berbicara, kalian telan mentah-mentah. Ada kalanya kalian pikir-pikir dulu, ini ujian atau ajaran. Itu beda, ya. Oke. Maka ada sisi manusiawi Rasulullah SAW, ada sisi rohani Rasulullah SAW. Sekelas Rasulullah SAW, sisi manusiawinya bisa ada kesalahan, tapi bukan dosa. Salah bukan berarti dosa. Beda nggak salah sama dosa? Dosa itu durhaka. Kalau salah itu karena kita nggak ngerti, kita keliru, itu salah. Tapi kalau durhaka, ente sengaja ngelawan yang sebenarnya nggak boleh gitu. Atau menyembunyikan sesuatu yang seharusnya dikasih tahu. Nah, itu termasuk di situ. Nah, ini perbedaan-perbedaannya ya. Jadi karim, saya ulangi, karim, man huwa karim? Karim alladhi ya'mal wa yansa amalah wa lam yashhad amalah. Orang yang beramal, berjasa, dan dia tidak memandang jasanya. Sederhana bertasawuf. Itu ujung gimana supaya sampai ke sana. Disitulah perlu talqin zikir, zikir ratib, zikir hizib, kemudian suluk, zikir lataif, zikir nafi isbat, tahlil, zikir ataqah, manaqib, gunanya untuk itu. Cuma saya kasih kabar, di ribat kita tidak mengamalkan manaqib. Ya. Karena sudah habis waktunya. Ngaji aja udah habis waktunya. Ngaji baca kitab itu udah habis waktunya. Saya lebih senang baca kitab jelasin daripada hanya manaqib lalu kemudian zikir kita pulang. Ya, kan nggak semua orang bisa manaqib. Namun beda guru, beda metode. Saya tidak menganggap remeh manaqib. Bagi saya manaqib itu penting. Tapi kami minta ampun kepada Allah, kami belum sanggup buat manaqib. Jadi saya lebih mengutamakan ta'lim. Karena guru saya dulu pesan iklan yang lama sebelum yang sekarang, belum pesan sama saya, ente perhatiin 3 kelompok orang. 1 orang yang doyan haji, 2 orang yang doyan ke kuburan, sarkup, sarjana kuburan, yang ketiga ahli thariqah. Nah, ini pesan beliau sama saya. Yang pertama, beramal dengan nafsu kebanyakan, bukan karena ingin menjadi hamba Allah. Yang kedua, ahli kuburan ini kadang-kadang terjebak kepada sifatnya magic, ya, yang magic, yang sifatnya kebatinan aneh-aneh, halu, ya. Kalau kata anak-anak zaman now apa katanya? Halu, bukan halo, halusinasi maksudnya. Kalau bahasa kita di ilmu thariqah, khayali hissi. Jadi khayalan yang bersumber dari angan-angan terhadap materi. Jadi duduk terus bayang-bayangin gitu. Ilmu bukan lewat merem. Saya sudah sampaikan, ilmu mesti diambil dari mulut orang alim, dari guru. Ilmu thariqah, zikir thariqah sama. Terus gimana kalau lewat mimpi?
lewat mimpi hanya berlaku buat ente, dan itu nggak boleh diamalkan kalau nggak ditakrir, ditetapkan, diterima oleh guru. Jadi mimpi nih ketemu sama wali siapa, terus dia bilang kamu amalin ini, itu nggak boleh diamalin langsung, Pak. Store dulu sama guru kita, nanti guru kita biar istikharah, dia berdoa, bertanya kepada Allah, bertawasul kepada baginda Rasulullah, nanti sirnya dapat, ini syaitan atau bukan. Gitu ya. Kenapa? Karena jika semua yang datang ke antum dalam mimpi itu dari sana, dari Allah, nanti si murid, kata Imam Sulaiman Zuhri, murid akan mengira dirinya lebih tinggi makom dari gurunya. Hati-hati ya. Ya, ini paling bahaya. Paling bahaya. Imam Muslim dengan Imam Bukhari punya guru sama. Tapi Imam Muslim tahu Imam Bukhari makomnya lebih tinggi karena dia bertemu guru yang tua-tua dan dapat sanad yang lebih banyak. Maka Imam Muslim walaupun seperguruan, dia juga berguru lagi kepada Imam Bukhari. Kata Imam Sya'rani, ente walaupun sudah jadi mursyid, lalu ketemu mursyid yang lebih alim, lebih wusul kepada Allah, lebih arif billah, lebih kenal kepada Allah, wajib menjadi muridnya. Ini petuah wasiat Imam Sya'rani wali kutub di masanya. Hari ini kayaknya orang kalau jadi mursyid nggak mau berguru lagi. Apalagi kalau diangkat jadi wakil talqin, muqaddam, udah nggak mau lagi berguru. Pantesan guru saya dulu pesan, ente pegangin orang thariqah, karena orang thariqah ini nggak mau ngaji lagi kecuali sama orang thariqah doang. Gitu. Maka 3 tahun terakhir sebelum beliau wafat, saya buka diri saya ke beliau dan saya katakan saya dulu belajar tarekat ini. Ternyata beliau mengatakan saya juga belajar thariqah kok gitu. Imam besar Istiqlal yang lama, yang orang kira Wahabi NU, enggak, beliau enggak ada Wahabinya, cuma memang sekolahnya dulu di negeri Wahabi dan ada pengaruh Wahabi tapi dia enggak Wahabi gitu ya. Taib. Suilal Junaid, nah sekarang muridnya. Tadi Imam Al-Qassab, sekarang muridnya Imam Junaid. Apa itu tasawuf? Qassab mengajarkan yang praktis, Imam Junaid mengajarkan yang dalam. Praktis keluar, kalau di ke dalam. Apa kata Imam Junaid? Jadi engkau tidak akan sanggup untuk berakhlak pemurah kalau tidak melakukan ini. Gitu maksud Imam Junaid. Maka Imam Junaid mengatakan atasawuf antakuna ma'allahi ta'ala bila alaqatin. Engkau bersama Allah, engkau merasakan hadir bersama Allah bila alaqah, tanpa alaqah, gantung, tanpa perantara maksudnya. Jadi rohani kita langsung terhubung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka spesial tasawuf apa? Walaupun kita diajarkan tawasul banyak, tapi kalau sudah zikir sendiri-sendiri nggak? Walaupun zikir jamaah, tapi hakikatnya sendiri nggak? La ilaha illallah, la ilaha itu sendiri nggak? Cuma suara kita kenceng. Sebenarnya itu sendiri. Jadi tidak mengandalkan orang yang duduk di depan yang bernama mursyid itu, enggak. Kalau itu namanya cari berkah, dapat berkahnya. Nih, kalau berkah gampang. Saudaraku yang makan Allah, berkah itu cukup dengerin orang baca Quran, zikir, itu langsung dapat berkah. Dalilnya apa? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Surat Al-A'raf ya. Itu berapa ayat terakhir ya? 204 Pak, 200 berapa itu? 3 ayat terakhir surah Al-A'raf. 3 ayat terakhir surah Al-A'raf ya. Jika engkau mendengarkan Quran, termasuk mendengarkan zikir, mendengarkan orang baca aurat, baca hizib, baca ratib, baca pengajian, dengarkanlah dan simak. Semoga kamu mendapatkan rahmat. Rahmat itu isinya berkah. Jadi kalau cukup dengar doang sudah dapat berkah. Setel di TV, lagi nyetir, lagi bawa motor atau mobil, setel sesuatu dapat berkah. Tapi kita masih pakai alaqah, masih pakai perantara. Ya, masing-masing kita bisa merasakan bertuhan itu ada.
Jadi masing-masing kita bisa merasakan koneksi ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak mesti jadi mursyid, ya. Oke. Nah, orang kalau sudah bersama Allah, nih, lutut ente kelihatan, seksi tuh, lutut kelihatan. Orang kalau sudah bersama Allah, Allah itu bernama Karim, Maha Pemurah. Coba perhatikan. Allah setiap hari memberi rezeki hamba, tapi hamba setiap hari nyalahin Allah, bener gak? Orang yang nyalahin Allah itu setiap hari masih dikasih nafas gak sama Allah? Masih dikasih gak gerak jantungnya? Masih dikasih sehat gak orang itu? Masih. Pemurah gak Allah itu? Pemurah. Kita kalau kesel sama orang, kita cekek orang kalau perlu, kita gambar kalau perlu, ya. Mampus tuh orang, maunya kita. Nah, orang kalau sudah bertasawuf, kenapa dia bisa menjadi karim, pemurah? Karena dia merasakan hadirnya zat yang maha pemurah. Allah aja begitu, Allah aja pemurah, Allah aja maha baik, masih dikata-katain hambanya, apalagi saya gitu. Itu konsepnya begitu. Allah raja alam semesta, betul? Rabbul alamin, malikul mulk. Maka siapapun yang menjadi raja, menjadi pemimpin, siap-siap dikatain orang walaupun benar. Sekelas Nabi Muhammad SAW jadi pemimpin di tanah Arab, habis bagi-bagi ghanimah, harta rampasan perang, apa yang terjadi? Datang sekelompok orang membicarakan Nabi SAW. Apa katanya? Nggak adil tuh si Muhammad. Terus bilang, ada yang nyolek, lu ngomong, datang sono. Datanglah si Arab. Apa kata dia? Ya Muhammad, nggak ya Rasulullah lagi. Ya Muhammad. Di riwayat Bukhari pakai ya Rasulullah, masih oke. Berarti ini terjadi lebih dari sekali. Ya Muhammad, ittaqillah. Hati-hatilah engkau, berbuat adil engkau. Siapa yang ngomong? Itu dia ngomong begitu, di samping Nabi Muhammad SAW ada panglima Khalid ibn Walid, langsung keluar pedangnya. Kata Nabi, ente masukin lagi. Kenapa? Orang itu masih verbal. Orang verbal belum bisa diperkarakan hukumnya, hanya bisa diantisipasi, tapi belum boleh dia dihukum secara keras. Kalau baru ngomong verbal, itu yang dipakai di Indonesia, alhamdulillah ya. Indonesia nggak terlalu inilah. Cuma sekarang udah lapor-melapor ya gayanya. Dikit lapor, oh gaya benar melapor-lapor. Ya. Rasulullah digituin orang suruh ya. Padahal Rasulullah SAW paling berhak. Kalau Nabi selain Nabi Muhammad SAW pasti ajudannya sudah langsung gorok itu orang. Tapi kalau sang Muhammad yang disebut dalam 2 ayat terakhir surat Taubah, wabil mu'minina raufur rahim, terhadap orang beriman sangatlah rauf, sangatlah penyayang, maka Nabi SAW maafin dia. Tapi beliau buka surat takdir, kan lembaran takdir itu ada apa kata beliau? Akan muncul dari orang itu kelompok yang Al-Quran ada di kepala, di lisan mereka, tapi gak tembus ke dalam sini aja, nggak tembus apalagi dada. Dianggap nggak sah. Ente ahli bid'ah semua. Ente orang-orang tauhid semua menurut mereka. Ya. Nah, kalau kita pernah, saya dulu pernah meyakini seperti itu, orang di luar pemahaman saya begitu. Alhamdulillah Allah selamatkan. Maka kita terhadap orang ekstrim, kita doakan semoga dia terbuka hatinya. Siapa tahu nanti hatinya Allah lapangkan, pikirannya Allah buka, ya. Jadi nggak boleh benci juga sama Wahabi, bro, ya. Mentang-mentang udah belajar Thariqah terus benci sama Wahabi, nggak boleh. Orang-orang yang sedang menjadi Salafi, jadi kelompok-kelompok itu mereka sedang mencari kebenaran sama kayak kita. Bedanya dia merasa paling benar, gitu aja bedanya. Itu yang harus disembuhkan, ya. Imam Junaid punya murid namanya Ruwaim, bukan Ruam. Siapa nama muridnya? Ruwaim.
Jadi Junaid di bawahnya ada nama Ruwaim. Ruwaim itu temennya Imam Asy'ari, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ngajarin sifat 20. Siapa imamnya? Ruwaim. Ruwaim bin Ahmad qaddasallahu sirrahu. Ditanya mengenai tasawuf, apa jawabannya? Istirsal an-nafsi ma'allahi ta'ala ala ma yuriduh. Istirsalun nafs, membebaskan belenggu jiwa bersama Allah, lalu membiarkan diri ini diperlakukan Allah sesukanya. Maksudnya apa tuh? Ini bukan Jabariyah ya, bukan fatalisme, bukan. Nggak ada urusannya dengan aliran-aliran akidah, ini bab rasa. Mohon maaf nih ibu-ibu nih, mohon maaf. Kalau bukan kekasih kita yang megang, marah nggak? Marah nggak? Kamu kurang ajar gitu ya. Ya, kalau ada orang yang nggak disukai oleh perempuan megang dia marah Pak. Tapi kalau yang dia sukai megang dia gimana? Lagi dong katanya. Siapa yang ngomong tuh? Paham nggak maksudnya? Jadi orang-orang yang bertasawuf itu belajar mencintai Allah. Kalau mencintai Allah, apa yang dia mau, itulah yang engkau mau. Itu bertasawuf. Mudah nggak bertasawuf? Mudah kok, segitu doang. Cobain kalau kuat. Apa yang dia mau, itu yang kita mau. Kita senang apa yang dia senang, itu namanya bertasawuf. Dianya Allah di situ. Allah menghukumkan, mensyariatkan apa, kita ngikut. Allah menakdirkan apa, kita terima. Nah, kita lagi nunggu nih Pak. Setelah tanggal 14, ini kan akan rame nih rumah sakit jiwa. Obatnya cuma ini. Wahai para caleg, para politisi yang sudah banyak menghabiskan duit di spanduk, nongol, malu nanti nggak kepilih, ente baca ini, belajar tasawuf. Apa itu tasawuf? Menyerahkan dirimu dengan apa yang Allah mau. Maka yang dia mau pasti itu yang terbaik untuk kemauanmu. Berarti orang-orang yang egonya tinggi itu gagal bertasawuf. Nah, orang tarekat itu egonya masih ada. Itu sebabnya nggak usul-usul, tengkar masalah mursyid, tengkar mengenai wakil talqin, tengkar mengenai pewaris, tengkar mengenai manaqib, rebutan majelis, rebutan murid. Ngapain coba? Dan Imam Sya'rani wanti-wanti itu di kitab-kitab beliau, ada beberapa kitab beliau mengatakan hati-hati ya, di Lawaikul Anwar ya, Al-Anwar Al-Qudsiyah, beliau bilang hati-hati. Nalkinin orang mimpin zikir, irsyad, jadi mursyid itu ada sisi egonya. Ada sisi egonya di situ. Ini yang membuat orang rusak antara murid dengan murid, guru dengan guru, bahkan murid durhaka kepada guru, itu terjadi. Itu terjadi. Nah, berarti mereka belum sampai kepada ujung tasawuf, baru bawa nama thariqat, sok-sokan nyupi, tahu nyupi? Sok-sok jadi sufi. Tasawuf ini orangnya kan disebut sufi. Belum, ente baru salik murid. Jadi murid pun kayaknya belum pantas, apalagi jadi mursyid. Orang begitu tuh ya, jadi murid pun belum pantas, karena murid dari kata iradah. Iradah itu belajar-belajar, memfanakan, menghabiskan, melenyapkan kehendak diri, tunduk kepada kehendak Allah, itu namanya murid. Belajarnya gimana? Belajar melalui kehendak guru. Guru bilang, kamu datang ngaji, datang kita ngaji. Nah, diribat karena kita belum buat bayat, kecuali untuk khawasul ashab, ya, orang-orang tertentu, kita hanya mengandalkan kesadaran. Kita buat pengumuman, pengajian terbuka umum, datang lah, yang nggak datang ya sudah. Dan alhamdulillah ini orang-orang yang sadar yang datang.
Ya, alhamdulillah. Kenapa? Di luar sana orang udah banyak buat talqin, khotam, zikir jamaah khususiyah, tapi sedikit orang yang buka kitab-kitab yang menjelaskan rahasia-rahasia dari manaqib, khotam, sistem bertasawuf, itu jarang. Maka kami memilih yang ini, gitu. Kenapa Nabi SAW mengatakan, ya, naumul alim, tidurnya orang yang alim lebih utama daripada sholatnya orang yang jahil. Karena orang yang alim tidur tetap alim. Kalau orang jahil tidur dihitung sholat nggak? Nggak ya? Orang jahil sholat dihitung alim nggak? Maka orang jahil itu mau dia tidur mau dia bangun, dia nggak alim, dia jahil aja. Kalau orang alim, dia tidur, dia sholat, dia makan, dia kawin, bahkan dia konflik dengan pasangannya, dia tekar di jalan, dia tetap alim. Ya, dia tetap disebut alim. Itu kelebihannya. Maka seandainya majelis zikir bubar, majelis sholawat bubar, ilmu ini nggak boleh bubar. Gitu maksudnya. Ya, jadi kita alhamdulillah di Ribat kita sudah mendisiplinkan teman-teman kita semua, tidak ada majelis kecuali ada ngaji kitabnya. Nah, di sini alhamdulillah ada taklim apa aja dah sini? Senin dan Selasa kajian kitab apa? Barakil Budia apa? Sama Ustaz Rahmat. Ustaz Rahmat ini termasuk yang awal-awal ngaji di Ribat Ciputat, ya. Waktu awal-awal saya buka, ini yang pertama ikut dan sudah suluk, ya, 30 hari Thariqat Naqsyabandiyah langsung dengan guru saya di Sumatera, ya. Terus apa lagi? Rabu Kamis Dalal Khairat, baca dalail dengan cara yang pelan, tidak seperti kami di pesantren cepat-cepat gitu ya. Cepat kami itu sebenarnya pelan. Nah, beliaulah Buya Firdaus, beliau ini tidak hanya ahli zikir tapi juga seorang anggota, ya, TNI AU, Paletkol tersesat di Thariqat. Mengamalkan kitab zikir, sholawat, dalail, khairat. Ini salah satu pilar-pilar amalan kita, baca kitab sholawat. Ya, sholawat. Tenang, bacanya pelan-pelan. Kalau di Ribat Ciputat bacanya cepat karena kebanyakan santri. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina, cepat. 15 menit satu hizib selesai. Kalau di sini 40 menit baru beres gitu. Tapi orang yang nggak bisa bahasa Arab, yang bisanya cuma baca Quran bisa mengikuti. Katanya ada makan-makan apa gitu nanti ya katanya. Katanya ada pesta-pesta kambing skala katanya. Suka-suka beliau itulah ya. Maklum ya. Ya, gadang salero kata orang Padang tuh ya. Oke, terus apa lagi? Majelis ibu-ibu ada hari apa? Tasawuf. Sabtu malam Minggu oleh Ustazah Rafi, ya. Beliau itu Ustazah Rafi, mana Ustazah Rafi? Masih muda, anak satu. Beliau ini cucu dari salah satu pendiri lembaga Ahlus Sunnah yang di Sumatera Barat. Jadi pendirinya kan banyak. Salah satu pendirinya namanya Syekh Zakaria Labaisati Malalo. Itu kakek guru saya. Jadi saya berguru ke Abu Ya Hasan Al-Basri, guru saya Tarekat Samaniyah dan Naqsyabandiyah, yang ngajarin kitab Ghazali, yang ngajarin kitab Hikam, yang ngajarin kitab Risalah Kusyairiyah. Beliau punya guru namanya Syekh Zakaria. Syekh Zakaria ini gurunya banyak, kawannya banyak. Ada yang di Aceh, ada yang di Kampar, di Riau, ada yang juga orang Arab, ya. Nah, itu cucunya Ustazah, istrinya beliau, ya, Rafi. Ya, ibu-ibu silakan ngaji, ya. Itu syekh yang saya sebut tadi satu angkatan dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, cuma lebih muda dikit gitu. Cuma di orang sana. Saya nggak tahu juga kenapa kalau muallimnya kebanyakan orang Sumatera, Pak. Ada Jawa, ada Madura. Cuma lebih dominan orang Sumatera. Tapi tim khidmatnya banyakkan dari Pulau Jawa, dari Betawi, dari Jawa, dari Sunda, alhamdulillah. Karena kita sebutkan di Ribat tidak ada ras, yang ada cuma innamal mu'minuna ikhwah, orang beriman bersaudara. Udah gitu ya.
Oke, zikir, langsung ada zikir tuh ibu-ibu. Ibu ya. Silakan diikuti. Ini memang sengaja Ribat di Jati Keramat kita buat format lebih dekat kepada masyarakat ya. Kalau di Ciputat lebih kepada keilmuan mendekati kampus pesantren awam. Jadi orang awam boleh ikut tapi kitabnya kitab kampus, kitab pesantren. Ya, lalu ada hari Selasa baca kitab, Jumat zikiran itu di sana di Ciputat. Ada di Matraman itu orang-orang yang kita sudah tandain ini orang udah lama ngaji baru boleh ke Matraman. Gitu biasanya ya. Matraman tempat saya mukim ya. Karena di Depok udah nggak muat. Ya, kita bawa ke Matraman. Ada lagi di Buaran. Nah, Buaran ini insya Allah kita lagi buat surau. Kalau ini kan surau di pemukiman, nah di sana surau mungkin bentuknya nanti gabungan ya surau Nusantara lah ya, gabungan mix karena saya memorinya orang Sumatera, saya buat surau ala Sumatera, tapi pengurusnya ada orang Jawa karena ketuanya istri saya itu orang Jawa Pak. Nanti kita buat ada Jawanya, mungkin nanti akan dominan Jawanya nanti, karena saya sudah ketemu ada orang yang bisa bikin bangunan ala Jawa dan itu udara masuk tanpa perlu banyak pakai AC. Ya, mohon doanya ya. Insya Allah. Kalau itu jadi, kita bisa bersuluk di sana, berkhalwat, talqin di sana, bisa banyak di sana. Insya Allah. Tempatnya nggak besar, cuma 3.000-an meter. Alhamdulillah. Ya, antum nanti bisa bolak-balik tuh, mau zikir keras-keras itu juga bisa. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Buarannya bukan Buaran Bekasi, bukan ada di Bekasi. Bukan Buaran sono, Buaran BSD. Ya, BSD. Ya salam. Udah gera aja nih. Iya. Di sini ada Buaran juga. Oh, ada Buaran. Ambiaran betul. Oke, kembali ke laptop ya. Jadi apa itu tasawuf? Ini yang dicapai Imam Ruwain. Tasawuf itu meleburkan kemauanmu dalam kemauan Allah. Jadi apapun yang terjadi sama kita, yang kita usahakan, kalau yang kita mau sampai, berarti Allah sedang meridhoi yang kita mau. Tapi kalau yang kita mau nggak kesampaian, berarti Allah bilang yang kamu mau itu nggak baik. Ini aku pilihkan yang terbaik. Lebih sayang Allah kepada hamba atau lebih sayang ibu kepada anaknya? Mana yang lebih sayang? Lebih mengerti Allah keperluan hamba atau lebih mengerti orang tua keperluan hamba? Oleh karenanya, apapun yang Allah mau takdirkan kepada kita, pasti itu pilihan yang pas di saat itu, bukan selama-lamanya. Maka orang-orang yang saya nggak sebut gagal, orang-orang yang belum sukses, itu bukan berarti dia gagal. Dia belum sukses aja. Belum sukses, ini kan bisa jadi menuju sukses. Apalagi nanti yang belum terpilih jadi wakil rakyat, ya mungkin belum sukses aja. Jadi nggak usah, mungkin jalannya bukan di situ. Mungkin jalannya bukan di situ. Kalau seandainya dia jadi, mungkin dia korupsi. Bisa jadi, maka Allah hindarkan. Ya. Coba bayangin Pak, satu orang nyalek ngabisin berapa duit untuk biaya kampanye? Berapa duit? Di Bekasi, untuk DPRD. Berapa Pak Haji? Ratusan juta mah lewat Pak. Ada 1M. 2M katanya minimal 2M. 2M bisa menghidupi beberapa keluarga itu Pak. Dalam setahun bisa beberapa keluarga hidup dengan itu. Seandainya dia sedekah, itu kan lebih baik sebenarnya.
Ya, sebenarnya ya. Su'ila Samnun qadasallahu sirrahu, ditanyalah Samnun ani tasawuf, mengenai tasawuf. Apa jawaban beliau? Alla tamlika syai'an wa la yamlikuka syai'un. Engkau tidak dikuasai oleh sesuatu pun selain Allah, dan engkau tidak merasa memiliki sesuatu pun selain Allah. Jadi kalau kita diberi rezeki, jangan merasa memiliki. Nanti kalau ada orang minta sedekah, kita nggak mau ngasih. Termasuk punya ilmu, termasuk jadi mursyid. Banyak orang jadi mursyid nggak mau ngangkat orang, karena dia nganggap muridnya nggak ada yang sampai ke makom dia. Ya boleh sih mursyid begitu, cuma bagi saya ada orang yang memandang betul ini nggak ada yang pantas. Tapi yang memantaskan murid jadi mursyid kan cuma Allah. Emang waktu kita dulu diangkat kita sudah pantas? Kan enggak juga. Itu obrolan saya dengan teman-teman sesama orang yang bergerak di dunia dakwah ya. Jangan terlalu pelit ngasih ijazah, tapi juga jangan serampangan ngasih ijazah. Mutawassit ya, khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara itu pertengahannya. Maka saya bertemu seorang mursyid di Jawa Tengah. Beliau nggak pelit ngasih ijazah kemursyidan. Kata beliau kepada saya, kalau bagi saya Buya, kata beliau, kalau muridnya sudah alim masih mau ngambil thariqah, berarti egonya sudah dia sembelih. Maka orang ini sudah wusul level 1. Maka kita bimbing sedikit, upgrade sedikit, langsung kasih ijazah, nanti Allah sempurnakan dia. Nah itu saya ketemu seorang mursyid di Jawa Tengah. Semoga Allah berkahi hidup beliau, masih hidup orangnya. Su'ila Abu Muhammad Al-Jariri rahmatullah wa qadasallahu sirruhu wa tasawuf. Ini sekarang Imam Jariri. Apa itu tasawuf? Apa jawaban beliau? Kalau Imam Samnun tadi, boleh kita ya mengakses, menikmati rezeki yang ada, tapi jangan merasa termasuk pasangan, anak, kendaraan, rumah, duit, isi rekening dan segala macam itu ya. Biasa aja. Walaupun ini tidak mudah. Coba latihan-latihan sedekah. Jadi sedekah itu kenapa mesti ada? Karena dari kata sodak. Sodako itu bentuk kejujuran, bukti kita tidak merasa memiliki pemberian Allah. Pemilik dalam alam nyata ya, secara surat ya, tapi pada hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala ya. Ad-dukhul fi kulli khuluqin saniyyin wal khuruj an kulli khuluqin daniyyin. Coba tasawuf, perhatikan tasawuf. Ini lebih keren lagi. Tasawuf itu adalah keluarnya seseorang, kata Imam siapa tadi? Al-Jariri, Imam Al-Jariri. Keluarnya seseorang dari akhlak yang rendah dan masuk kepada akhlak yang tinggi. Muka masem itu akhlaknya rendah gak? Kita kesel nih, mukanya masem atau senyum? Senyum dong ya. Senyum aja Pak, walaupun pahit gitu. Kita dihina, tidak balas menghina, bukan berarti kita mulia, harga diri kita nggak ada. Bukan begitu. Gak perlu membalas orang-orang yang suka menghina dengan kehinaan. Kenapa? Orang yang suka menghina itu tong sampah kehinaan. Maka yang keluar dari mulut dia kehinaan-kehinaan. Karena air yang ada di dalam kendi, jika warnanya putih, keluarnya putih. Jika hitam, keluarnya hitam. Orang yang ngomong anjing lo, babi lo, berarti dalamnya ada kebun binatang. Kalau ngomongnya apa? Tai lo, apa lagi? Apa kalau orang-orang Betawi itu ngomongnya orang Sunda? Bangke lo gitu.
Berarti dalamnya itu apa? Tong sampah, WC itu, toilet di dalamnya tuh. Kata orang Malaysia, tandas itu. Ya. Ini yang mesti dibersihkan. Beliau ini berbicara tentang ujung tasawuf nih. Tasawuf nih ini indikatornya. Jadi mereka ini berbicara tasawuf, indikator kesuksesan seorang bertasawuf. Zikir-zikir yang ada, manakib, khususiyah, khataman, talqin zikir, semua itu cara untuk membersihkan kolbu dari kotoran supaya keluar itu. Ya. Jadi jangan heran, mohon maaf orang-orang yang belum bertorikoh, bertasawuf terus ngeluh kepada saya. Ustadz, Buya, kenapa tetangga saya ini katanya bertorikoh, tapi amalan dia ganggu kami sekampung katanya. Berisik. Nggak punya perasaan kami ini, nggak seneng dengerin begitu. Ngomong gitu. Ya, kita bilang mohon maaf. Ya. Teman kita ini lagi asik dapat mainan baru, mainan kolbu, itu zikir keras. Nanti lama-lama dia akan paham. Ya. Jadi kalau di luar Bapak Ibu atau di rumah zikirnya jangan keras-keras, bisik-bisik aja, cukup kita yang dengar. Kan yang Allah pandang kolbunya. Ya. Nanti kalau di pusat tempat zikir, ini kalau pintunya ditutup, ini baru boleh zikir keras, Pak. Ya, tapi kayaknya kedengeran ya Pak Haji Iman ya. Masih kedengar keluar gak? Enggak ya? Sedikit ya? Tadi kita baru zikir 40, saya udah khawatir aja nih tetangga terganggu, maka 40. Aslinya 300. Karena Rotib Saman itu baca tahlilnya idealnya 300. 313 sejumlah Ahlul Badr. Ya, idealnya. Ya. Ada dua imam lagi nih. Su'ila Amr bin Uthman al-Makki rahmatullah kepada Rasulullah tasawuf ya. Ada Amr bin Uthman al-Makki ditanya mengenai tasawuf. Apa jawaban dia? Ayyakuna al-'abdu fi kulli waqtin bima huwa aula fil waqt. Ini lebih keren lagi. Ternyata permasa itu mereka menyederhanakan masalah. Seorang hamba dalam suatu waktu mengamalkan yang paling relevan untuk waktu itu. Kalau kita di tengah pengampungan begini, di luar pengajian yang sudah kita minta izin ke warga misalnya, di luar itu kita kenceng-kenceng bunyiin sholawat, itu relevan nggak? Elok nggak? Nggak. Jadi mohon maaf Haji Iman, yang suara kenceng-kenceng sholawat gitu nggak tiap hari kan? Cuma di hari-hari pengajian kan yang masyarakat sudah ngerti gitu, ya. Jadi nggak begitu, mereka sudah paham. Orang kalau paham dia nggak terganggu. Orang yang terganggu itu kalau dia nggak paham. Kita kalau ada orang terganggu sama kita nggak boleh belagu dan sombong dan mengatakan derita lo gitu, nggak boleh gitu ya. Kita ngalah Pak. Al muslimu man salim al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Hadis Imam Bukhari, hadis Sahih. Nabi ditanya, Islam itu idealnya apa wahai baginda? Beliau menjawab, ya, amalan yang paling utama apa wahai baginda? Jawaban beliau, orang Islam ideal itu adalah orang Islam yang lisannya, perbuatannya tidak mengganggu dan orang-orang sekitarnya tidak merasa terganggu. Jadi saya sampaikan kepada pengurus, mohon buat program acara yang tidak norak, ya. Kecuali ini sekali sebulan, yang ini nggak apa-apa dikencengin, kan kita sudah minta izin juga. Kan Indonesia senangnya rame-rame, ya, yasinan rame-rame, bener gak? Padahal ya azan, Pak, nggak ada di negara manapun azan seramai Indonesia, hatta Saudi. Sudah pernah ke Brunei? Ke Malaysia? Ada nggak dengar azan seramai di Indonesia? Nggak ada. Kita kalau azan kita bingung, ini dari kiri, ke kanan, depan, belakang. Ya nggak ada dari atas, Pak. Itu luar biasa itu. Karena hadis fadilah azan paling banyak. Kalau azan muncul, orang azan, waktu azan muncul, itu pintu langit kebuka. Di Indonesia, lama sekali, 3 jam lamanya. Waktu langit kebuka itu belum ditutup lagi, udah kebuka lagi, masuk lagi jamnya. Indonesia tuh.
Hati-hati kalian yang coba ganggu-ganggu negeri kita ya. Negeri ini negeri yang waktu langit dibukanya nggak pernah berhenti. Nggak pernah berhenti. Kan 3 jam kan kita dari Papua sampai Sabang. Bener kan? Baru connect ya? Ya. Udah habis 3 jam di Sabang, Papua udah masuk lagi. Kecuali dari subuh ke zuhur. Tapi udah ada duha lagi sama ibu-ibu yasinan. Ya. Kata orang yang nggak paham norak katanya. Iya sih, norak-norak juga. Cuma waktu saya ngisi kajian di komunitas Eropa, mereka bilang gini, Ustadz, saya rindu apaan? Rindu emak-emak yasinan di kampung katanya. Suara yang pas-pasan tapi ternyata merindukan sekali katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ternyata mereka rindu Pak, yang di Eropa sono. Semua emak-emak lomba-lomba mau sholawatan, ini kan suaranya ya pas-pasan aja tapi bikin rindu. Kadang-kadang nyanyiin lagu dangdutnya orang Arab. Jadi kata Imam Amr bin Utsman al-Makki, apa itu bertasawuf? Bertasawuf itu beramal yang cocok dengan waktu itu. Kalau malam hari, amalan yang cocok zikirnya lembut. Kalau di jam kerja, amal yang cocok bekerja sungguh-sungguh. Bukan tebar sajadah, lalu takbir 12 rakaat. Bukan, itu gak afdal. Maka bagi beliau, orang yang bekerja, orang yang berdagang, pada waktunya itu bertasawuf. Maka jangan berkecil hati para pegawai, ASN, karyawan, ya, anggota, orang-orang seperti antum, jika mengerti maksud ini, itu sedang bertasawuf. Maka pilar-pilar tasawuf ini bisa diamalkan oleh ulama, santri, orang awam, abangan, politisi, penguasa, pedagang, dan semua kelompok. Karena zikirnya tidak kaku. Jadi ciri-ciri tarekat yang maju, itu tarekatnya nggak kaku. Amalannya ada amalan pakem segini, ada amalan yang bisa elastis. Gitu. Kalau yang masuk tarekat harus begini, kalau nggak ente cari tarekat lain. Itu tunggu aja tarekat habis waktunya. Ya. Habis tuh waktunya, nanti tarekat begitu. Lihat sekolah-sekolah. Di Sumatera Pak, banyak sekolah-sekolah yang di luar nama pesantren, itu sudah tutup. Lebih dari 1000 madrasah, ma'had klasik itu tutup. Dan itu kejadiannya beda dengan Pulau Jawa. Mulai dari Banten sampai ke ujung Madura, ujung Banyuwangi, itu justru sekolah-sekolah tradisional tambah ramai. Alhamdulillah ya, saya bersyukur kepada Allah SWT. Ya, orang Sumatera harus belajarlah sama ulama-ulama di Pulau Jawa. Ya. Lalu ditutup dengan perkataan beliau, Su'ila Ali ibn Abdul Hakim al-Qannad qadasallahu sirrahu an yastasawwu qala. Jadi kata Imam al-Qannad, tasawuf itu nashru maqamin wattisalu bidawamin. Nashr itu menyebarkan makom, wattisal bidawam, dan sampai kepada kedisiplinan. Apa maksudnya nasyru makom? Apa beda? Ada hal, ada makom. Hal itu gini, kita lagi senang baca Quran mulu, tapi nanti ada masa nggak senang baca Quran, akhirnya nggak baca sama sekali. Hal itu kondisi, dan kondisi hati berubah-ubah. Nah, kondisi hati ini bukan yang dianjurkan di dalam orang melakukan suatu amalan spiritual. Yang dilakukan dalam amalan spiritual bukan mencari sekedar rasa nangis, rasa getaran, enggak, tapi kedisiplinan. Maka nasyuru makom itu bermakom.
Makom itu dua, ada tempat dan waktu. Maka disebut nasru maqamin wattisalun bidawam, boleh saya terjemahkan disiplin beragama. Tapi bukan disiplin dalam artian saklek. Disiplin ini dia sholat sunat di masjid yang ada orang, dia juga lakukan itu ketika tidak ada orang di rumah. Gak ada orang yang nyaksiin dia sholat sunat, dia tetap sholat sunat. Dia meremata zikir di masjid dan dia ganggu oleh orang-orang, dia melakukan hal itu juga di rumah sendiri tanpa dilihat orang. Gitu. Maka dalam ungkapan lain, istiwaul jalwah wal khalwah. Ramai dan sepi tidak mempengaruhi disiplin seseorang beramal, baru disebut sufi. Ya, bukan karena lagi safar nih, lagi rame-rame nih, lagi bus barengan atau lagi motoran barengan, ngeliatin solehnya, aneh lah orang torikot. Wudhu selalu, habis buang air nih kelihatan nih jenggotnya dibasahin, bajunya agak sedikit basah-basah biar kelihatan pengamal dawam wudhu. Ya, nah itu maksudnya saya dulu begitu. Ya, saya dulu begitu Pak. Ini pengalaman aja ya. Awal-awal dulu bertorikoh, kita kira begitu yang disebut bertasawuf. Naik mobil, naik angkot, astagfirullah. Nanti besok hari dengar kabar dari teman, luar biasa itu Ar-Razi itu. Gerak apa aja sholawat, astagfirullah. Berarti ingin dipuji orang. Kalau sendirian nggak ngeluh, aduh sakit ya Allah, gitu. Nggak, itu bukan sufi ya. Sufi nggak begitu. Ya di depan ngeluh sama. Kalau yang kolbu kan yang dipandang Allah kolbu. Yang pandang Allah kolbu. Maka orang yang mengatakan, ada sakit, itu belum tentu juga orang itu nggak zikir. Karena zikirnya orang sakit itu gitu. Itu kata beberapa imam dalam kitab, terutama Thariqat Samaniyah, zikirnya orang sakit benar nggak? Udah nggak sempat Pak baca Allah, nggak sempat kan? Nggak sempat bacanya ya Allah, itu zikir. Maka dalam Thariqat Samaniyah salah satu bunyi nafas itu ini yang disalahfahami oleh orang yang nggak paham ilmu tasawuf, lalu membid'ahkan zikir membid'ahkan zikir Nah, itu bukan bid'ah. Kalau nggak tahu nanya bro, katanya suka baca kitab, ya kan? Baik, ini tentang definisi tasawuf. Ini kan definisi banyak, dikumpulkan oleh Imam Zarruq dalam kitab Qawaidut Tasawuf. Di Ribat kita khatam 2 tahun lalu. Qawaidut Tasawuf, kaidah tasawuf. Apa kata beliau? Setelah saya kumpulkan, kata beliau, ulama mendefinisikan tasawuf sampai 2000 definisi. Pusing nggak? Dari tadi mana definisi yang paling tepat? Kan bingung, semuanya tepat semua kan? Yang paling tepat nggak ada. Yang ada cuma kita ringkas, kata beliau. Dibuat pengelompokan. Apa pengelompokan oleh Imam Zarruq? Tasawuf itu adalah membangun, menjaga hubungan kehambaanmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya macam-macam, ada akhlak karimah, ada yang merasa hadirnya Allah, ada yang melenyapkan, menundukkan kemauan diri dalam kemauan Allah, ada yang keluar dari akhlak yang hina kepada akhlak yang mulia, ada yang tidak dapat rezeki tapi tidak merasa memiliki gitu. Ada yang beramal relevan dengan waktunya dan lain sebagainya. Ya. Kita nggak sanggup Bapak Ibu bertasawuf seperti ulama-ulama terdahulu. Ya, ada beberapa imam di silsilah zikir kami itu kalau wudhu masuk ke ruang sholat dia, mihrab dia, itu nggak keluar kecuali setelah 6 hari atau 12 hari, 2 minggu. Nggak makan, nggak minum, bahkan nggak buang air. Nggak masuk akal kan di akal kita, karena akal kita akal materi. Akal itu tergantung mesin yang dipakai. Mesin apa yang dipakai? Kalau mesinnya mesin berdasarkan materi, nggak masuk akal.
Kalau pakai rohani, masuk akal nggak? Maka kalau ada orang bilang nggak masuk akal, akal ente harus di-upgrade. Karena akal itu dia sangat menerima perubahan. Percaya nggak ada orang yang tertidur 309 tahun dan nggak mati, tubuhnya masih utuh? Ada? Siapa? Ya, jika itu terjadi di umat Nabi Isa, itu umat Nabi Isa, kira-kira mungkinkah terjadi pada umat Sayyidina Muhammad SAW? Atau lebih utama umat Nabi Muhammad SAW yang mengalaminya? Lebih utama umat Nabi Muhammad SAW yang mengalami. Ini perkataan Imam Suyuti. Kata Imam Suyuti, apapun keramat, mukjizat Nabi terdahulu, itu sangat mungkin menjadi keramatnya umat Nabi Muhammad SAW. Itu kaidah itu, Pak. Ya, itu kaidah. Ya. Nah, ini pengantar kitab Al-Luma. Ya, kita pindah ke kitab yang kedua. Sholawat dulu 1 atau 2. Ya. Fadhol. Baiklah, telah kita saksikan tadi secara bersama-sama tausiah yang telah disampaikan oleh Abu Ya'ar Rasyid Hasim. Semoga bagi kita yang mendengarkan dan bagi Abu Ya'ar Rasyid Hasim yang menyampaikan, sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang telah kita dengarkan dan kita simak bersama-sama tadi dapat menambah ilmu pengetahuan kita dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dari tausiah yang telah disampaikan oleh Abu Ya'ar Rasyid Hasim tadi dapat kita ambil kesimpulan dan juga ilmunya, bahwasanya jangan sampai kita terlena oleh kenikmatan dunia hingga sampai meninggalkan kewajiban kita dan meninggalkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita selalu bersama-sama menjaga diri kita agar tidak terlena terhadap kenikmatan dunia dan selalu berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk umatnya yang selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga selalu mendapatkan hidayah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang telah kita dengarkan tadi dapat menjadi ilmu dan juga bermanfaat bagi kehidupan kita, dan tentunya semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi penonton yang telah mensupport channel Rahasia Islam ini dengan mensubscribe, like, dan share. Karena dengan bantuan dan support penonton sekalian, kami semakin bersemangat untuk selalu menyebarkan konten-konten yang insya Allah akan memberikan ilmu serta manfaat bagi kita semua. Sekali lagi kami mohon, apabila konten kami memberikan manfaat dan juga ilmu serta nilai-nilai positif, mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan share. Karena dengan melakukannya kita sama-sama telah menyebarkan kebaikan untuk sesama umat manusia.